Oposisi Jerman ingatkan tak perlu perlombaan senjata dengan Rusia. Sebelum kita lanjut dengan video ini, mari kita support channel ini, dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share. Pengeluaran pertahanan Jerman telah naik 2 digit dalam beberapa tahun terakhir, dan Berlin telah berkomitmen pada tahun 2020 untuk mengucurkan lebih dari 61 miliar dolar bagi militernya. Sikap Jerman ini tidak lepas dari tekanan Washington, agar Berlin lebih meningkatkan pengeluaran untuk memenuhi pedoman pengeluaran 2% dari PDB NATO. Aliansi tersebut menghabiskan lebih dari 1 triliun dolar untuk pertahanan tahun lalu, lebih dari 21 kali lipat pengeluaran Rusia, dirilis sputniknews.com, Sabtu tanggal 26 Juni tahun 2021. Jerman seharusnya tidak berusaha untuk lebih meningkatkan pengeluaran pertahanan, tetapi mencari cara untuk mengurangi pengeluaran militer dan terlibat dalam pembicaraan dengan Rusia, ujar Tino Kruppala, pemimpin Partai Alternatif untuk Jerman, AfD, kepada Sputnik. Anda harus melihat pengeluaran pertahanan Jerman secara keseluruhan. Mereka kurang dari 10 miliar dolar dari Rusia. Saya tidak melihat perlunya Jerman meningkatkan pengeluaran untuk persenjataan. Sebaliknya, kita seharusnya tidak memulai perlombaan senjata baru, tetapi harus berbicara tentang bagaimana kita dapat melucuti senjata, kata anggota parlemen itu. Awal pekan ini, pada peringatan dimulainya perang di front timur dalam Perang Dunia II antara Uni Soviet dan Nazi Jerman, Sevim Dagdelen, anggota Bundestag dari faksi kiri, Die Linke, menulis sebuah artikel di mana dia memperingatkan bahwa penumpukan senjata NATO dan eskalasi ketegangan yang disengaja dengan Rusia adalah tanda bahwa pemerintah Jerman telah melupakan sejarah. Dagdelen memperingatkan bahwa hubungan antara Jerman dan Rusia telah mencapai titik terendah baru, dan bahwa tidak ada hari berlalu tanpa tuntutan sanksi baru terhadap Moskow. Dia menambahkan bahwa alih-alih diplomasi, Berlin bertaruh pada kampanye persenjataan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan secara terbuka melakukan latihan untuk mempersiapkan perang melawan Rusia. Dalam wawancaranya dengan Sputnik, Kruppala menyatakan harapan untuk kerjasama, bukan konfrontasi, antara Moskow dan Berlin, dan mendesak pemerintah Jerman untuk secara jelas mengartikulasikan kepentingan ekonominya pada proyek pipa energi Nord Stream 2, daripada membiarkan Amerika Serikat mendikte apa yang harus dilakukan Berlin. Anggota parlemen menyarankan bahwa sejauh ini, pemerintah federal dan otoritas regional yang bertanggung jawab telah membela proyek tersebut dengan relatif baik. Mengenai gagasan bahwa Ukraina harus diberi kompensasi untuk biaya transit yang hilang sehubungan dengan konstruksi Nord Stream 2, Kruppala menyarankan bahwa gagasan itu gila, dan bahwa Rusia tidak boleh dipaksa untuk membayar Ukraina. Meskipun menunjukkan perlawanan ringan terhadap tekanan AS untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan untuk mencapai target NATO, 2% dari PDB, Berlin secara bertahap meningkatkan pengeluaran militer sejak krisis Ukraina 2014, dengan pengeluaran terendah sebesar 34,6 miliar euro terlihat pada tahun 2013, 1,22%. PDB secara bertahap naik 2 digit dalam beberapa tahun, dan mencapai 51,4 miliar euro, 61,3 miliar dolar AS, atau 1,57% dari PDB, pada tahun 2020. Pemerintah mengajukan anggaran sebesar 53 miliar euro, 63,8 miliar dolar, untuk tahun berjalan. Musim semi ini, Menteri Pertahanan Jerman Annegret Kramp-Karrenbauer membantah bahwa kenaikan pengeluaran ada hubungannya dengan membantu Amerika Serikat, dan bersikeras bahwa itu terkait dengan perilaku Rusia dan konfrontasi sistemik Barat dengan China. Terlepas dari kenaikan pengeluaran, baik secara real maupun PDB, dan tidak adanya musuh di teater Eropa, Bundeswehr terus-menerus mengeluh tentang masalah pendanaan dan kerusakan peralatan, mulai dari landasan helikopter serang Tiger Angkatan Udara hingga masalah dengan kapal perang baru Angkatan Laut, kurangnya alas kaki yang tepat, seragam dan kendaraan lapis baja untuk pasukan darat, dan waktu terbang yang tidak mencukupi untuk pelatihan pilot. Rusia yang dianggap musuh oleh NATO menghabiskan anggaran 61,7 miliar dolar untuk pertahanan pada tahun 2020, menurut angka Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm. Selama periode yang sama, Aliansi Barat menghabiskan lebih dari 1,09 triliun dolar untuk pertahanan.